تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعتها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur, ikhwani fillah, saudara-saudaraku sekalian seiman dan seislam yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari kemudian. Ikhwani fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kita memulai di majelis yang pertama ini dalam pembahasan tema tentang Al-Malhamah Al-Kubra, yaitu perang besar di akhir zaman. Dan ini bagian daripada masa-masa yang belum terjadi, masa-masa yang akan datang, dan memaparkan sketsa perjalanan manusia di masa yang mendatang itu memang sering menimbulkan dilema. Pertama, jika pemaparan tentang hal tersebut dijelaskan secara rinci, detail sekali, sering menimbulkan kontroversi. Benar gak sih? Benar gak sih? Kan gitu. Belum lagi anggapan sebagian orang bahwa ternyata antara ustadz dan dukun itu bedanya tipis. Sama-sama sepertinya meramal. Kemudian yang kedua, ketika pemaparan yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman, kejadian-kejadian yang akan datang itu disampaikan tidak secara benar, porsinya kurang tepat, tidak seimbang, itu sering memunculkan sisi negatif. Ada rasa lesu, lemah, nggak semangat, takut, ya, bahkan mungkin bisa memunculkan tindakan yang tidak rasional. Menjual semua kekayaannya, akhirnya menyendiri, uzlah di pucuk gunung sana, karena sudah zaman fitnah. Ini. Oleh karena itu kalau kita melihat pribadi Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah itu memiliki 3 karakter yang sangat luar biasa, yang disebutkan dalam satu hadis atau minimal 2 hadis yang mewakili tentang 3 karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yaitu 3 karakter tersebut terdapat pada sebuah hadis, kesimpulan dari sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Imam Abu Dawud, dan para ulama mengatakan ini sahih li ghairi. Tingkatannya sahih tapi li ghairi. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Bahwa nyaris akan datang masa di mana umat Islam itu dikerumuni, dikeroyok oleh kaum-kaum sebagaimana orang-orang lapar itu menggerumuni makanan. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, qala amin qillatin yauma idzin nahnu ya Rasulullah?
apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum yauma idzin katsir. Kamu pada waktu itu tidak sedikit tetapi banyak, bahkan mayoritas. Walakinnakum ghutsa'un ka ghutsa'is sail. Tetapi yang banyak itu ternyata seperti buih di air bah. Dicabut rasa takut, dicabut kewibawaan umat ini di mata musuh, dan ditancapkan pada dada-dada kaum muslimin perasaan khawatir dan takut. Yaitu penyakit wahan itu. Apa wahan? Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian, benci berjuang. Dari hadis ini bagaimana Rasulullah itu memahami kondisi umat, bahwa umat itu dalam satu masa kondisinya seperti buih di atas air bah, di atas air lautan. Ya. Ini kondisi umat. Rasulullah ngerti kondisi umat, ngerti waqi'. Jadi tidak tutup mata kalau kita yang penting ngaji, yang penting kita khusyuk ibadah, kemudian tidak toleh kanan kiri kondisi kaum muslimin. Itu bukan karakter yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, mengerti akar masalah. Jadi yang menyebabkan terpuruknya umat itu diantaranya ketika umat terserang penyakit wahan. Ngerti akar masalah. Kemudian karakter yang ketiga adalah beliau itu seorang yang solutif sekali, memberikan solusi. Seorang yang memberikan solusi, bukan hanya menyampaikan kondisi umat, akar masalahnya seperti ini, masalah kita tuh banyak, umat berpecah belah, umat dalam kejahiliahan, disampaikan semuanya, tidak disampaikan solusi, sama dengan intimidasi. Takut orang, tapi Rasulullah tidak. Oleh karena itu, kesimpulan karakter terakhir Rasulullah yang ketiga tadi terdapat pada hadis yang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza tabaya'tum bil ainah." Kalau orang itu jual beli dengan sistem riba. Kemudian waraditum bizar'i wa taba'tum adnabal baqar, cinta ridha dengan dunia, cocok tanam, ya, pertanian, kemudian ya mengikuti ekor-ekor sapi, peternakan, wa taraktumul jihad, meninggalkan jihad. Ini kan kondisi umat yang menyebabkan umat Islam terpuruk. Sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menguasakan atas kalian kehinaan, tidak akan dicabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada fitrah kebenaran Islam. Ini solusi dari Rasulullah. Makanya di antara sarana yang harus kita wujudkan untuk menghadirkan kemenangan Islam dan kaum muslimin, kembali kepada pemahaman yang benar di dalam memahami Islam ini. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Dan berkaitan dengan nubuat Rasulullah SAW tentang masa yang akan datang. Dan ini nubuat yang cukup menghebohkan adalah nubuat tentang akan adanya al-malhamah al-kubra, peperangan besar antara kaum muslimin dengan kaum salibis Rum, peperangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ya, dari sisi kedahsyatannya, dari sisi jumlah pasukannya. Ini nubuat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa Islam itu agama yang kaya, ya ikhwan. Memiliki khazanah yang sangat kaya sekali. Bahkan disebutkan dalam satu hadis yang membuktikan tentang kayanya khazanah Islam adalah hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Zaid Amru al-Akhtab. Dikisahkan bahwa suatu saat Rasulullah SAW sholat subuh bersama para sahabat. Kemudian setelah selesai sholat, beliau naik mimbar, kemudian ceramah sampai duhur. Bayangkan, sampai duhur, nggak cuma 1 jam. Duhur adzan, sholat, habis sholat naik mimbar lagi, ceramah sampai asar. Masya Allah, nyambung. Waktu sholat, langsung sholat, habis sholat naik mimbar lagi, ceramah sampai maghrib, sehari full. Perawi mengatakan Rasulullah mengisahkan secara komplit apa-apa yang sudah terjadi dan apa-apa yang akan terjadi. Kemudian Rasulullah SAW, ya, itu
menyelesaikan ceramahnya dan perawi mengatakan fakana a'lamuna ahfaduna. Orang yang paling alim, paling pinter di antara kita adalah orang yang paling menghafal apa yang disampaikan Rasulullah. Masya Allah, hafal. Makanya kalau kita lihat beberapa buku yang ditulis oleh para ulama, ada buku yang menulis tentang khutbah-khutbah Rasulullah komplit. Itu hafalannya luar biasa. Sampai hari ini ada kabilah Arab itu kalau baca sesuatu tidak pernah lupa sampai akhir hayatnya. Saking cerdasnya. Makanya di antara metodologi kita belajar itu bukan hanya membaca ya ikhwan, tapi menghafal. Ilmu itu menghafal. Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan, qara'na katsiran wa hafidna katsiran, fama baqiya illa ma hafidna. Kita itu banyak membaca, kita juga banyak menghafal, namun yang tersisa hanya apa yang kita hafal. Ya kan? Kadang-kadang ditanya satu masalah, "Akhi, ini hukumnya apa ya?" "Wah, kayaknya saya pernah baca itu," kan gitu. "Nah, hukumnya apa?" "Makanya saya lupa," gitu kan. "Saya pernah baca itu." Nah, ini dia. Makanya dalam kondisi kita fresh membaca kitab itu kalau bisa dihafalkan. Oh ya, ini hukum nazar calon istri ya misalnya kan. Ini yang belum punya istri. Yang sudah punya istri berarti untuk nambah. Apa hukumnya? Oh boleh, dalilnya apa? Dihafalkan dalam kondisi fresh. Baiklah. Jadi walaupun terkadang pemaparan tentang masa yang akan datang itu menimbulkan sisi negatif, tapi harus memang disampaikan. Karena itu bagian daripada agama. Bahkan sepertiga Al-Quran itu isinya adalah khobar, berita. Baik berita yang sudah lalu ataupun berita yang akan datang. Itu sepertiga. Sepertiga isinya tentang Allah, tentang tauhid. Sepertiga lagi isinya tentang perintah dan larangan. Dan sepertiga lagi isinya kisah-kisah. Jadi mengabarkan berita ya tentang bagaimana perjalanan manusia di masa yang akan datang, itu adalah bagian daripada agama ini, wajib disampaikan. Dan peperangan ini Al-Malhamah Al-Kubra antara pasukan Al-Mahdi dan komando Romawi Bani Asfar ini memang sangat luar biasa bagaimana pasukan mereka tuh sangat banyak. Pasukan itu di bawah 80 panji perang. Kalau sebagian para analis hadis-hadis akhir zaman mengatakan itu hanya sebagai simbol suatu negara. Sangat mungkin sekali di akhir zaman ini Amerika, Eropa itu bisa pecah menjadi negara-negara kecil. Wallahu a'lam bishawab. Bisa benar, bisa salah. Intinya dalam hadis di bawah 80 panji perang, masing-masing panji itu membawai 12.000 pasukan. Ini umum, ini belum klimaksnya. Nanti kita bahas bagaimana peperangan itu terjadi, karakternya seperti apa. Dan satu hal yang menakjubkan, ternyata ya menakjubkan dan menarik, peperangan besar ini terjadi di tempat yang sering kita dengar. Ternyata peperangan ini terjadi di tempat yang namanya Suriah. Yang hari ini ayo ikhwan, Suriah ini adalah satu wilayah yang percaturan politiknya lagi panas-panasnya. Apalagi berapa hari ini kota Aleppo, Halab, dan antum orang-orang media lebih tahu daripada saya mungkin. Ya, kondisinya luar biasa menyedihkan. Ya, karena rezim Bashar Assad dibantu oleh milisi-milisi Syiah baik dari Lebanon dengan milisi Hizbullah itu ataupun dari Iran, dan dibantu juga dengan kekuatan Rusia. Jadi komunis dan Syiah itu bersatu ternyata. Maka hati-hati antum-antum yang sangat tahu tentang realita Indonesia hari ini, karena orang media, bagaimana komunisme dan Syiah itu sudah menggeliat sekali. Wah, ini kalau kita tidak melek bisa jadi negara kita seperti Suriah, dan kita nggak ingin. Makanya hari ini harus dibendung. Harus dibendung. Kekuatannya kalau kumpul buruk sekali. Kaum muslimin di Aleppo itu dibantai, dan salah satu perwira dari rezim Assad itu bersumpah kalau bisa menaklukkan satu wilayah yang tersisa sedikit saja, hanya sekian puluh kilometer persegi saja, itu akan mereka lakukan apa? Akan merkosa semua wanita muslimah yang ada di Aleppo itu. Sampai berita terakhir kita terima,
sebagian kaum muslimah memilih bunuh diri daripada mereka diperkosa kemudian dibunuh. Ala kulli hal, masalah hukum ini kita serahkan pada ulama sana apa hukumnya seperti ini. Kita tidak usah pergi jauh dulu. Ya. Berdoa aja enggak. Ini adalah tantangan iman kita. Iman kita di mana? Jadi ternyata al-malhamah al-kubra ini terjadi di suatu wilayah yang sampai hari ini bergejolak. Makanya karakter daripada Suriah ini berbeda dengan negara-negara yang lain ketika ditimpa revolusi Arab ataupun Arab Spring. Kalau negara Mesir ya kita bisa lihat ya selesai. Tunisia, Libya, Yaman. Namun Suriah belum selesai sampai hari ini. Dari bulan Maret 2011 sampai hari ini. Ratusan ribu kaum muslimin dibantai. Jutaan kaum muslimin mengungsi di barak-barak pengungsian tidak jelas nasibnya. Makanya sebagian para analis mengatakan bisa jadi ini adalah muqaddimah munculnya perang akhir zaman yang disebut dengan al-malhamah al-kubra. Tapi ala kulli hal kalau kita lihat rentetan yang mengantarkan akan datangnya al-malhamah al-kubra itu masih banyak ternyata. Ya insyaallah nanti kita akan bahas juga pra kejadian sebelum adanya al-malhamah al-kubra. Lalu bagaimana peperangan ini bisa terjadi? Jawabannya adalah inilah yang akan kita bahas. Ya. Inilah yang akan kita bahas. Namun dua hal yang perlu kita perhatikan untuk menyikapi tentang sketsa perjalanan yang akan datang dari perjalanan manusia. Pertama adalah wajar, tidak berlebihan, ya, overacting, tidak perlu. Sederhana, biasa, ya, sederhana, wajar. Karena Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari menyampaikan, kalau kamu melihat hari kiamat dan di tanganmu ada biji korma, tanamlah. Sampai seperti itu motivasi. Dalam kondisi apapun kita tetap berbuat baik. Kalau ada hadis bahwa keburukan itu akan semakin menjadi, ya, dan itu adalah di antara ciri akhir zaman, tidak kemudian malah kita menjadi semakin buruk dengan alasan itu, tapi kita menjadi semakin baik. Ini yang pertama, kita itu bersikap secara wajar. Jangan overacting. Ya, tadi seperti yang saya contohkan, dia jual semuanya, dia ini masya Allah ini sudah ya, zaman fitnah, kita uzlah, ya buat apa kerja, nggak usah kerja kan gitu kan. Ini sikap yang konyol. Kemudian yang kedua, waspada. Jadi perlu juga waspada. Wajar tapi waspada. Ya. Karena memang tidak sedikit yang mengatakan sudah dekat sekali masanya. Sudah dekat sekali masanya. Ya, ini tentunya dengan prediksi dan prediksi. Ya, kita waspada sekaligus kita mengenali jenis fitnah dan kita harus memahami di mana kaki kita itu berpijak. Kepada siapa kita loyal itu penting sekali. Sehingga kita nanti mengenal siapa Al-Mahdi, karakternya seperti apa. Dengan harapan andaikan kita menjumpai masa Al-Mahdi, kita itu termasuk orang-orang yang mendukungnya. Ini harapan kita. Baiklah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan awal ini berkaitan dengan Al-Imam Al-Mahdi. Jadi munculnya Imam Mahdi itu sebagai pengantar ya. Ini diantara rentetan yang tidak bisa kita tinggalkan untuk kita jelaskan sebelum kita jelaskan tentang bagaimana proses peperangan itu ya terjadi. Karena memang peperangan itu melibatkan langsung tokoh Islam yang fenomenal sekali, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Barakallahu fikum. Kalau hari ini ayol ikhwan, ya, kalau kita lihat hari ini abad ke-15 Hijriah atau abad 21 Masehi, itu banyak para ulama mengatakan ini adalah masa-masa keemasan Islam. Jadi kalau sekarang itu kita tuh gelap sekali, sudah di puncak kegelapan, itu insya Allah fajar akan segera tiba. Jadi kemungkinan fajar akan segera tiba, para penolong itu akan bangkit. Itu ditandai dengan beberapa tanda.
Di antaranya adalah sistem Islam itu semakin digandrungi. Sistem ekonomi Islam, ya. Jadi semuanya serba Islam, serba syar'i kan gitu kan. Ya, bank syariah. Ya, hijabnya syar'i. Ada roti juga roti syar'i. Ya, semua senang syar'i. Ini kan menunjukkan ghirah gitu loh. Ghirah itu semangat. Ekonominya syar'i. Ya. Medianya syar'i ya, semuanya syar'i. Cari istri yang syar'i, semuanya syar'i. Ini menunjukkan satu kemajuan. Politiknya syar'i. Pendidikan banyak yang berasaskan Islam dibandingkan tahun 90 80. Jilbab aja asing, Mas. Ya, cerita bapak-bapak kita dulu, Masya Allah, orang pakai jilbab itu walaupun kecil mungkin itu yang paling soleha. Masya Allah, itu yang paling soleha. Kenapa? Karena kondisinya seperti itu. Oleh karena itu kalau kita lihat orang Indonesia pakai jilbab besar, nggak pakai cadar, Masya Allah, ada wanita solihah. Lewat aja bau surganya itu dapat. Seperti itu. Kalau baju syar'i orang Indonesia pakai jilbab besar, wajahnya dibuka, itu ke Saudi dianggap kurang sopan, kan beda. Makanya kondisi itu berpengaruh. Tahun 80, 90 orang pakai kerudung saja, Masya Allah, walaupun kerudungnya kecil itu udah syar'i banget. Tetapi sekarang Masya Allah luar biasa. Ya, kita lihat di mana-mana ya kerudung itu membanjiri ya pandangan kita. Ini luar biasa. Kemudian juga taklim ada di mana-mana, bahkan konon ini butuh statistik yang akurat. Jumlah majelis taklim yang ada di Jabodetabek itu tidak kurang dari 3.000 majelis taklim. Masya Allah ini sangat luar biasa. Salah satunya di sini. Salah satunya di sini. Siapa tahu kemenangan Islam berawal dari musola kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga ditengarai dengan banyaknya imigrasi ideologi yang semakin tinggi eskalasinya. Ya, negara-negara Barat itu khawatir kalau Islam itu menguasai, tidak bisa dibendung. Cerita teman-teman yang bolak-balik ke sana, itu sering mendapatkan di Inggris, di Prancis, gereja-gereja yang nggak ada yang mengunjungi kecuali orang-orang tua. Udah tua, udah keklek kata orang Jawa, udah keklek. Itu akhirnya apa? Nggak laku gereja. Jadi dijual, dibeli oleh orang-orang Islam, dijadikan masjid. Cuma, nah ini cuma ada cumanya. Ketika mereka ini umat Islam di sana, imamnya khususnya ditanya, wah Masya Allah Islam berkembang di sini. Alhamdulillah. Tapi jangan salah sangka kata mereka. Dana hasil penjualan gereja di sana, satu gereja di sana dijual, itu bisa mendirikan 10-20 gereja di Asia. Termasuk salah satunya di Indonesia. Nah, jangan lengah makanya. Dan ternyata nubuat akhir zaman, banyaknya imigrasi ideologi itu dari kalangan Banu Asfar, orang-orang Barat. Makanya kalau diprediksi mereka tahun sekian akan jadi negara Islam itu sudah dinubuatkan. Bahkan salah satu motivasi perang terbesar nanti antara Mahdi dengan pasukan Rom adalah ketidakrelaan mereka bahwa sebagian dari mereka itu pindah agama. Maka ketika ada debat-debat itu kan, orang-orang mengatakan, biarkan urusan kami dengan saudara kami. Nah, itu salah satunya. Nanti kita sampaikan dalam episodenya tersendiri. Baik, barakallahu fikum. Kemudian juga fenomena perlawanan terhadap hegemoni Barat. Ini juga nampak di banyak wilayah menunjukkan tidak rela umat Islam itu didolimi terus. Ya. Kemudian juga ya nampaknya giroh umat Islam membela agamanya, Masya Allah. Ini juga suatu hal yang sangat luar biasa, menunjukkan memang abad ini seakan-akan sudah mendekati abad keemasan. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga kalau kita kaitkan dengan hadis akhir zaman, hadis Nu'man bin Bashir yang sering kita dengar, bahwa fase umat Islam ada 5 fase. Fase nubuwah, kemudian yang kedua fase khilafah ar-rasyidah, yang dalam sebuah hadis disebutkan fase ini selama berapa tahun?
30 tahun. Dan hadis yang menunjukkan hal ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kemudian yang ketiga, Mulkan Adhan, raja yang menggigit. Maksudnya adalah menggigit ajaran Islam, masih berpegang teguh dengan ajaran Islam, walaupun praktek sebagian pemimpin dalam beberapa hal itu menyimpang. Namun tidak sampai derajat kekufuran yang nyata. Ini dimulai dari dinasti Bani Umayyah dan diakhiri dengan jatuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924. Ternyata baru ya. Tapi kita itu sudah dininabohkan. Sekuler itu sudah ditanamkan sejak kecil. Virus liberal itu sudah mengendap terkadang. Ketika kita sudah dewasa, Masya Allah, akhirnya Allah memberikan suatu jalan yang jelas kan. Ini kita bersyukur. Kemudian yang keempat adalah Mulkan Jabriyan, raja diktator. Dan yang kelima adalah Al-Khilafah ala manhajin nubuwah, kepemimpinan, pemerintahan yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Kemudian berhenti, nggak ada pasal lagi. Bahkan diperkuat dengan hadis yang lain, hadis Muslim, bahwa masa setelah itu adalah masa peniupan angin yang lembut seperti sutra dari arah Yaman yang akan mencabut jiwa-jiwa orang beriman. Tidak ada masa lagi kecuali dihabisi orang beriman, yang tinggal hanya orang kafir, dan kemudian tegaklah hari kiamat. Makanya kalau kita hari ini merasa di fase yang keempat, itu satu sisi adalah ujian dari Allah, namun satu sisi apa? Kabar gembira. Insya Allah pertolongan Allah akan segera menyapa kita. Tapi itu gak penting, karena itu sudah dinaskan, insya Allah terjadi. Yang paling penting adalah jawaban untuk pertanyaan bagi kita, apakah kita ikut sumbangsi di dalamnya. Itu yang paling penting. Islam itu membutuhkan, Masya Allah, saya sampaikan ke antum, membutuhkan semua yang dibutuhkan untuk izul Islam wal muslimin. Kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan media, kekuatan fisik, kekuatan strategi. Kalau kita ditanya, kira-kira bagian mana yang sudah kita ambil? Itu yang menjadi PR kita. Mari kita jawab masing-masing, kita renungkan, dan kemudian kita mengambil sikap. Umur saya yang sudah sekian tahun, ya saya sudah mengenal Islam sekian tahun, apa kira-kira yang sudah kita berikan untuk izin Islam wal muslim? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal, jadi kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang ini, ada muncul sekelompok orang yang mengklaim diri mereka itu sebagai khilafah, yaitu ISIS atau IS. Lalu bagaimana menyikapi seperti ini? Nah, ada sebagian orang ngotot itu sah Ustaz. Yang nggak baiat, wah itu bisa murtad. Akhirnya pansboy mereka serampangan, ya, mengkafirkan sana sini. Bahkan elemen jihad yang lain itu dikafirkan, dimurtadkan, dan dihalalkan darahnya. Makanya pejuang kaum muslimin yang di Suriah sana, yang ahli sunnah itu, Masya Allah, berat sekali. Satu sisi menghadapi kekuatan koalisi internasional seperti itu, namun dari belakang diserang oleh orang-orang yang ngakunya benar. Itu berat sekali, sangat berat. Jadi kalau kita bicara tentang apakah mungkin ada pemerintahan Islam sebelum era fase yang kelima ini pertanyaannya. Apakah mungkin adanya pemerintahan Islam berasaskan Islam sebelum Khilafah Mahdi ini? Ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak, karena fasenya hanya 5 saja. 4, masa Mulkan Jabriyan, kemudian masa Khilafah ala manhajin nubuwah. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan sangat mungkin. Ini diantara pendapatnya siapa? Al-Imam Ibnu Katsir, dan juga ulama kontemporer seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Mereka berdua mengatakan, andaikan kaum muslimin itu menghadirkan segala sebab syarat untuk kemenangan Islam, biidznillah Islam itu akan mulia lagi. Dan itu ditengarai ayyuhal ikhwan. Jadi hadis-hadis akhir zaman bagaimana Rasulullah menyampaikan kekuatan kaum muslimin itu berpusat pada 3 tempat.
Di mana itu? Di Syam, kemudian di Irak, kemudian ketika di Yaman. Kata Rasulullah, bergabunglah dengan pasukan Syam. Jadi Syam ini bukan satu negara, tapi satu wilayah yang mencakup beberapa negara. Yang pemetaannya ini tidak dilakukan oleh orang Islam. Syam itu meliputi negara Suriah, Lebanon, Jordania, kemudian Palestina, dan sebagian wilayah Irak. Bergabunglah dengan pasukan di Syam. Kalau tidak, maka bergabunglah dengan pasukan di Yaman. Namun Rasulullah tidak menganjurkan bergabung dengan pasukan di Irak. Karena di Irak ini memang banyak fitnah. Dan juga hadis yang lain, Ibnu Abi Asim menyebutkan bahwa di akhir zaman nanti akan keluar dari kota Aden. Aden sekarang ini posisinya di Yaman Selatan. Akan keluar dari sana 12.000 pasukan. Keluar untuk apa? Untuk membantu Imam Mahdi. Dan juga bagaimana disebutkan dalam hadis akan keluar dari arah timur pasukan-pasukan yang membantu Imam Mahdi yang bersama mereka panji-panji hitam. Wah, ini orang timur, maksudnya timur Madinah. Ternyata Indonesia juga arahnya timur. Wah, ini masalah. Makanya kalau bawa bendera yang hitam aja. ISIS dong Ustaz? Belum tentu. Belum tentu. Yang bedakan ISIS dan tidak bukan benderanya, hatinya, keyakinannya. Misalnya Ahlussunnah nih, membela Imam Mahdi, kan gitu. Tetapi kalau kita lihat beberapa riwayat yang lain, sepertinya yang dimaksudkan adalah wilayah Khurasan, wilayah Afghanistan, Pakistan dan sekitar itu, ya termasuk Iran. Wilayah yang unik, Pak. Wilayah tersebut tuh nyedot orang-orang jelek, sehingga Baitul Maqdis ketika ditaklukkan, orang-orang Yahudi itu imigrasi ke wilayah apa? Asfahan, Iran, daerah Khurasan, secara umum. Makanya ketika Imam Mahdi, Dajjal itu muncul, langsung diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asfahan. Ini ada kaitannya. Dan wilayah ini mengeluarkan orang-orang baik, termasuk mereka pasukan Panji Hitam. Siapakah mereka? Ada yang mengatakan Taliban itu, insya Allah Taliban. Allah alam bisa kita serahkan sama Allah. Makanya jangan terlalu definitif. Ya, repot memang terlalu detail. Dianggap kayak dukun, ya. Kalau nggak detail, nggak menarik, wah garing Ustaz, pembahasannya kan gitu. Nah, itu jadi dilemanya para ustaz. Ala kulli hal kita serahkan sama Allah. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Katsir, Imam Al-Albani. Sangat mungkin sekali kemuliaan Islam itu muncul, terbentuk wilayah Islam sebelum munculnya Khilafah Mahdi. Namun sangat mungkin sekali wilayah tersebut tidak selevel dengan wilayah Al-Mahdi. Kemungkinan hanya pemerintahan lokal-lokal saja, tidak skala internasional. Ya, itu kemungkinan besar. Karena apa? Karena kaum muslimin hari ini sulit bersatu, sangat sulit bersatu. Ya, antara dua organisasi saja, beda bendera aja sulit. Ya, apalagi menyatukan dari Sabang sampai Merauke, wah itu sulit. Apalagi lebih lagi berat. Di Indonesia ini harakah dakwah ada berapa? Banyak. Menyatukan sulit. Makanya penting juga kita ngaji itu judulnya Fiqhul Iktilaf wa Fiqhul Ikhtilaf. Manajemen bersatu dan manajemen berpisah. Nah, ini penting. Bersatunya seperti apa kalau ada perbedaan? Oh ini ranah wilayahnya boleh berbeda. Oh yang lain anggap bid'ah. Tapi yang lain enggak kok. Ini gimana? Kan gitu. Makanya kalau kita baru ngaji jangan mudah ngikut ucapan yang misalnya mudahkan bid'ah. Walaupun kita harus punya idealisme juga, tapi jangan mudah. Misalnya hal-hal yang sifatnya saya lihat tidak prinsip. Syekh Albani mengatakan baris dalam sholat itu garis sholat itu bid'ah. Syekh bin Baz enggak, itu hanya wasail sarana aja biar lurus sholatnya. Ya. Mihrab itu ya, Syekh Albani murid-muridnya mengatakan bid'ah. Tahu mihrab? Masjid itu ada bolongan dikit untuk imam itu mihrab namanya. Sebagian mengatakan enggak bid'ah. Walaupun zaman Rasulullah tidak dibuat seperti itu. Makanya ala kulli hal ya kita fokus belajar ya yang lurus-lurus dulu. Baru nanti kalau kita sudah pas
kita bisa membuka kajian Al-Firaq, membahas tentang orang-orang yang menyimpang, Khawarij, Mu'tazilah, kan gitu. Cuma gini, saudaraku sekalian, para ulama ketika menghati-hatikan kaum muslimin, jangan kalian itu duduk-duduk dengan ahli bid'ah, jangan kalian itu salaman dengan mereka, kalau ketemu dengan mereka tuh dipepet. Itu adalah berkaitan dengan bid'ah i'tiqadiyah yang disepakati oleh mereka. Seperti Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Rafidhah. Namun perkataan ulama itu kadang-kadang diterapkan oleh kaum muslimin yang secara umum masih ahli sunnah. Nah, ini dia yang jadi masalah. Makanya perlu taksil. Ya, perlu taksil mendasar sekali dalam membahas masalah ini, karena kita berharap kaum muslimin itu memahami fikih manajemen bagaimana mereka itu bersatu dan bagaimana mereka itu berpisah. Itu ada kaidahnya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah datangnya Imam Al-Mahdi. Datangnya Imam Al-Mahdi. Dan Imam Al-Mahdi ini itu suatu gelar, bukan nama orang. Nanti ada orang melahirkan anak namanya Imam Mahdi. Oh, ini dia Imam Mahdi, udah datang. Jadi Al-Imam Al-Mahdi itu gelar, seperti Amirul Mukminin. Kalau di kalangan orang kafir klasik seperti Fir'aun atau An-Najasyi, itu gelar. Al-Imam Al-Mahdi artinya adalah pemimpin. Al-Mahdi itu yang mendapatkan petunjuk. Siapa beliau? Kalau kita runut dalam beberapa riwayat, ya seperti riwayat Abu Dawud, poin 9435, Rasulullah SAW menyampaikan, andaikan dunia ini tinggal sehari, sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, kata Rasulullah. Jadi pertama apa? Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman masih keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW. Namanya serupa dengan namaku. Nah, namanya berarti Muhammad. Nanti kalau punya anak namanya Muhammad, siapa tahu jadi Imam Mahdi. Tapi nggak ada nyambung-nyambungnya sama apa namanya nasab Rasul. Kita itu nasabnya sulit orang Indonesia tuh Pak. Bin-binnya itu agak sulit. Binnya itu kita bisa nyebutkan 3 udah hebat. Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan itu udah hebat sekali. Kalau orang Arab itu sampai 20. Teman saya itu sekelas, coba nasab kamu sampai mana? Sebutkan sampai 20 nasab. Gede-gede. Bener-bener. Kadang orang di antara kita itu mbahnya saja, kakeknya nggak ngerti, nggak kenal. Itu parah sekali. Dan kok nggak ada niatan tanya ke bapaknya, mbah saya tuh namanya siapa Pak? Siapa Bu? Sedangkan ada di sini nggak kenal mbahnya. Nggak apa-apa kalau nggak kenal bapaknya. Ini yang paling penting. Ya. Baik. Dari ahli baitku, namanya serupa dengan namaku, dan nama ayahnya serupa dengan nama ayahku. Berarti Muhammad bin Abdullah. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Jadi ciri-ciri secara umum kalau kita gabungkan dengan riwayat yang lain, garis keturunan Imam Mahdi itu adalah dari Rasulullah, jalurnya jalur Hasan, Al-Alawi, Al-Hasani. Al-Alawi maksudnya ke Ali Alawi, maksudnya Alawi itu masih keturunan Ali. Maka di Indonesia itu ada Alawiyah, ada Alawi itu maksudnya keturunan Ali. Jadi keturunan Ali, ya, dari jalur Hasan. Karena ada anaknya Husain, ada Hasan. Ini dari jalur Hasan. Sedangkan kalau versi Imam Mahdinya Syiah, ini perlu kita jelaskan. Kalau Imam Mahdinya Syiah itu kan mereka memiliki konsep atau doktrin lah, doktrin 12 imam yang dimulai dari Ali dan terakhir adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar. Tapi semuanya sudah ada, sudah komplit. Bukan Imam Mahdi akhir zaman, bukan, sudah komplit. Ya. Yang ke-11 itu Hasan Askari. Yang ke-12 adalah Mahdi itu. Cuma Hasan Askari nggak punya anak. Ini sering antum dengar. Dia tuh nggak ada anak.
Bahkan hamba sahayanya yang halal digauli itu nggak ada yang mengandung. Ada satu dicurigai, wah ini mengandung, di karantina. Ternyata perutnya nggak ada apa-apanya, adanya terong manasi aja, nggak ada janinnya. Wah ini bingung orang Syiah selama berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun membangun konsep ini gugur dengan sendirinya. Tapi ya ini katanya Imam 12 kok Imam 11-nya nggak punya anak. Akhirnya mereka ngarang-ngarang. Oh mereka ini imamnya sembunyi, jadi nggak dilihat. Yang bisa melihat itu kalangan wali mereka. Jadi kalau pengen pesan ke Imam Mahdi, pesan ke saya. Gitu. Nanti saya sampaikan. Karena makamnya beda, nggak bisa langsung ketemu dengan Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Imam Mahdi, imam yang ke-12 itu lahir dari paha Hasan Askari. Lahir dari pahanya, bayangkan itu. Allahul Musta'an. Dan dari keturunan atau garis keturunan Husain. Ya Pak, ini versi Syiah. Kenapa Husain? Nah ini, karena Husain itu pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika takluk Persia pada perangan Al-Qadisiyah, harta rampasannya diambil, kemudian anak-anak raja itu jadikan ghanimah. Salah satunya dikasihkan ke Husain. Husain ini nikah dengan salah satu anak atau putri raja Persia. Nah itu dia. Makanya kalau kita bicara agama Syiah itu agama rasis. Agama rasis. Kalau ada orang Jawa ngaku Syiah, itu sebetulnya nggak dianggap, kurang dianggap. Makanya di Indonesia ada organisasi yang dipisahkan antara keturunan asli sama orang-orang Indonesia. Ada Abi, ada Jawi. Kenapa rasis? Karena mirip nenek moyangnya, yaitu agama Yahudi. Agama Yahudi ini adalah agama yang rasis. Ya, Yahudi itu mereka itu meyakini bahwa Yahudi yang sah itu ya Yahudi dari keturunan Bani Israel. Kalau ada orang dari Magetan, ada Magetan. Ya, kemudian masuk agama Yahudi, mereka aslinya ketawa aja. Cuma biarkanlah saja. Nanti itu bisa ditunggangi sebagai kendaraan politik. Karena nggak sah, mereka mungkin nggak sah Yahudinya orang-orang Jawa itu nggak sah. Kasihan kan jadinya. Kenapa seperti ini? Karena sama Abdullah bin Sabah yang mencetuskan. Dan Abdullah bin Sabah seorang Yahudi dari Yaman melakukan infiltrasi ke dalam Islam. Akhirnya menciptakan keyakinan Sabaisme di awal pemerintahan Ali radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, inilah Imam Mahdi, seorang pemuda akhir zaman. Ya. Bagaimana beliau dibaiat? Nah, nanti ada pembaiatan Imam Mahdi. Jadi kalau kita bicara Al-Mahdi, ini sampai jam berapa? Jam 2, Masya Allah. Ya, semampu saya ya. Al-Mahdi itu dibagi menjadi 2. Ada asli, ada palsu. Nah ini penting nih. Karena kadang-kadang sebagian manusia itu memiliki tabiat senang ditipu, loh, bayangkan, senang kok ditipu. Akhirnya mengundang kejahatan. Muncul orang ngaku Mahdi, ayo baiat gitu. Ini karena memang tabiat sebagian manusia senang dibohongin. Ya, apalagi sebagian wanita. Yang penting bilang cinta aja deh, bohong nggak apa-apa kan gitu. Nah, ini bahaya kalau laki-laki seperti itu jangan senang dibohongin. Jangan dibohongin kok senang. Tetapi memang tabiat sebagian manusia senang dibohongin, akhirnya mengundang ya sebagian orang yang gila akan kedudukan. Misalnya Ahmadiyah dengan tokoh pertamanya Mirza Ghulam Ahmad ngaku Nabi, ngaku Al-Mahdi. Kemudian orang di sekitar kita ada sebagian juga demikian sampai sekarang masih hidup ngaku Al-Mahdi juga. Memang negara kita itu unik. Ngaku Al-Mahdi ada yang ngikuti, ya. Ngaku Nabi ada yang ngikuti. Dia ada tobat, pengikutnya belum tobat. Nah itu. Nabinya ada tobat itu, tapi pengikutnya nggak tobat-tobat. Karena saking setianya. Ngaku malaikat, mungkin ada yang percaya. Dan itu memang kalau kita kaitkan dengan Dajjal. Dajjal itu banyak pengikutnya. Dengan fitnah luar biasa. Hujan tahan, jangan hujan. Kampungnya itu kering. Itu masalah Allah mengizinkan. Dajjal. Ya. Mati hidup. Wah.
Jadi orang dimatikan dan dihidupkan. Jajal bisa. Pengikutnya banyak. Jangan seperti itu. Ada orang yang katanya menggadaikan uang itu padahal modus. Itu pengikutnya Masya Allah itu. Bukan dari orang awam, sebagian malah dari kalangan intelektual. Oh. Makanya ini sebagai pelajaran. Jangankan dajjal, ya, yang dajjal kecil aja banyak pengikutnya. Oleh karena itu kita penting melazimi daripada ilmu itu penting sekali. Baik, kalau kita bicara tentang pembayatan Imam Mahdi, itu ada beberapa catatan. Pertama, tidak ada riwayat yang menjelaskan proses pembayatan ataupun bagaimana mereka mengetahui dan mengenal sosok Al-Mahdi. Ya, ada riwayat, oh itu si fulan itu, akhirnya mereka datang ke rumah atau apa, itu enggak disebutkan secara detail. Ya. Tapi ada beberapa asar dari para sahabat dan lainnya itu menyebutkan beberapa hal tentang pembayatan Imam Mahdi, dan ini panjang hadis-hadisnya. Kalau kita baca satu majlis hanya baca asar ini panjang. Saya simpulkan saja. Ya, saya simpulkan poin-poinnya. Pertama, proses bagaimana datangnya 7 ulama yang berasal dari negeri yang berbeda ke Mekah untuk haji atau untuk umroh ke Mekah. Dan ini didorong karena kondisi sudah carut marut. Udah kondisi di dunia wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin kekeringan 3 tahun itu sudah terjadi. Ya, sistem ekonomi ribawi ambruk. Jadi ya kayaknya ini dah solusinya Imam Mahdi, memang harus kita berangkat ke Mekah. Karena hadisnya Imam Mahdi itu dibaiat di Mekah. Bismillah lah, gitu kan. Berangkat 7 ulama ini. Mereka mencari perihal tentang Imam Mahdi dan mereka mendapat kabar dari orang-orang Mekah bahwa ada pemuda namanya fulan dan fulan. Ya. Akhirnya mereka yakin tentang pemuda tersebut, bertemulah dengan Imam Mahdi di Mekah. Ya. Kemudian Imam Mahdi diminta untuk dibaiat, tapi Imam Mahdi menolak. Mungkin ada Muhammad bin Abdullah yang lain, kan banyak Muhammad bin Abdullah. Makanya ciri Imam Mahdi yang sejati itu tidak mau dibaiat dulu. Kalau ada muncul orang ngaku Imam Mahdi dan minta dibaiat, wah ketahuan modus. Itu modus, Pak. Ya, cirinya jelas ini. Bahkan Imam Mahdi itu sebutkan dalam beberapa asar, itu lari ke Madinah, dikejar di Madinah, lari ke Mekah sampai 3 kali. Sampai sudah mentok, para ulama itu mengatakan, oh kalau nggak mau dosa umat dipikul sama kamu. Baru ada. Akhirnya dibaiat antara rukun dan makom Ibrahim, dan ternyata yang membaiat dalam sebuah asar disebutkan sebanyak 313 orang. Nah, ini jumlah yang unik nih. Jumlah yang unik. 313, bukan 212. Jumlah 313. Kan mirip-mirip nih, 212 ya, tambah 11 ya, 313. Ini jumlah yang sama dengan perang Badar. Jadi ada 2 sisi kesamaan. Yang ikut perang Badar itu orang-orang yang utama. Sampai ya, mereka itu diampuni, mau melakukan apapun diampuni. Melakukan dosa setelah itu diampuni. Namun mereka orang-orang soleh dikasih kesempatan dosa pun nggak melakukan. Itulah. Coba kalau kita ya. Jamaah sini musola, ya para karyawan di Detik.com itu dipersilahkan lakukan dosa 10 tahun setelah ini, gitu kan, bebas diampuni. Wah, kira-kira pada taat kan? Ini orang Badar, masya Allah. Dan yang baiat Imam Mahdi itu orang-orang ngerti, jadi memikirkan kondisi umat, orang-orang soleh. Kalau orang-orang tenggelam dengan fitnah akhir zaman, mana mikir? Menunjukkan orang-orang yang baiat Imam Mahdi orang soleh. Kemudian yang kedua, jumlahnya sama. Kalau Badar itu adalah titik awal kemenangan Islam di awal Islam, kalau pembaiatan Imam Mahdi adalah titik awal kemenangan di akhir zaman. Nah ini korelasinya, masya Allah. Allah kelihatan. Semoga jangan dianggap dukun saya. Baiklah. Kemudian poin selanjutnya ada sebuah hadis bahwa Allah akan mengislahnya, memperbaikinya dalam 1 malam. Ini ada hadis seperti itu. Riwayat Ibnu Majah, sanadnya jayyid, bagus. Al-Mahdi minna, al-bait yuslihuhullahu fi lailah. Al-Mahdi itu dari golongan Al-Mahdi minna, Al-Mahdinya umat Islam ini dari golongan Ahlul Bait.
Allah memperbaikinya, mengislahnya dalam satu malam. Ini menunjukkan bahwa Al-Mahdi sebelumnya adalah orang biasa, Pak. Nggak terkenal. Oh, itu mujahid namanya Muhammad bin Abdullah, nggak terkenal. Ulama nggak terkenal. Seorang pemuda biasa. Ya. Bukan orang yang familiar. Namun dengan izin Allah, Mahdi ini diislah, diperbaiki. Ya, para ulama mengatakan ada dua pendapat. Mengislah di sini maksudnya menjaganya dari dosa besar dan dosa kecil yang menjadi kecacatan bagi seorang pemimpin. Ini perhatikan. Dosa itu kalau dilakukan orang biasa cacat. Kalau dilakukan oleh para pemimpin itu dicacat. Makanya ada sebagian ulama mengatakan Allah perbaiki dia dalam waktu satu malam itu, dijaga dia. Malam itu dan selanjutnya untuk tidak melakukan dosa besar dan dosa kecil. Karena dia itu dinobatkan menjadi pemimpin umat. Nah, yang kedua, yuslihullah, Allah mengislah dan memperbaiki Imam Mahdi, artinya adalah install software. Jadi orang yang mungkin belum tahu organisasi, belum tahu strategi, diinstal oleh Allah jadi pemimpin yang Masya Allah, ngerti strategi perang, ya, ngerti ngurusin umat, ngerti masalah ini, Masya Allah, diinstal. Dan itu tidak muhal bagi Allah, tetapi ini bagi mereka yang dipilih berdasarkan dalil kabar yang ada. Tidak lantas kita malas taklim kemudian mengharapkan install software dari Allah, pinter, ya, tiba-tiba nggak belajar, nggak bisa. Kata orang ilmu laduni. Ilmu laduni itu tiba-tiba pintar sendiri. Ya. Ayo kita ngaji, enggak, saya insya Allah melazimi ilmu laduni. Makam kita beda, ya. Makamnya beda. Kok beda? Saya wali, satu wali. Yuk, bagaimana saya mengatakan Anda itu wali? Ya, nggak mungkin. Kecuali Ustaz sudah jadi wali dulu. Padahal saya sudah jadi wali murid. Itu kaidah, itu modus juga itu. Berkele kalau bahasa saya. La ya'riful waliya illal waliyu. Tidak ada orang yang mengenal wali kecuali wali. Itu kaidah akal-akalan. Ya ada dalam usul fikih, nggak ada dalam kaidah fikih, nggak ada. Kemudian poin selanjutnya, Imam Mahdi ini akan dipersiapkan untuk perang semesta. Jadi rentetan secara global. Ketika Imam Al-Mahdi ini dibaiat, tentunya beritanya itu Masya Allah, apalagi akhir zaman. Media sosialnya, wow, Masya Allah. Baiatnya ada di Mekah, langsung nyampe ke Jakarta langsung. Wah, foto-foto pada selfie. Wallahu a'lam bishawab. Kalau teknologi masih ada, kan gitu kan. Kalau ada saya yakin, wah cepat nyebar. Wah, pada selfie sama Imam Mahdi, kalau mau dia. Ini bayangan sebagian orang. Nanti kan kondisinya beda karena teknologi tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Kalau teknologi canggih masih ada ataupun bahkan lebih canggih lagi, Masya Allah itu. Berarti beritanya cepat menyebar. Tentunya akan menarik banyak orang. Imam Mahdi palsu aja banyak pengikutnya, apalagi yang asli. Ya, lihat auranya itu udah terkena, Pak. Aura Rasulullah sendiri itu Masya Allah. Jadi Ibnu Mas'ud itu ada seorang sahabat, saya lupa, Salman Al-Farisi atau siapa, itu pengen ketemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Cari-cari ulama, ini mana nih orang. Giliran ketemu apa komentarnya? Demi Allah, wajahnya itu bukan wajah seorang pembohong. Jadi aura wajahnya bukan wajah pembohong. Makanya kalau orang itu memandang dengan firasat cahaya Allah, itu tepat, Pak. Ada sebuah hadis disebutkan, fattaqi firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu terhadap firasatnya orang mukmin karena dia memandang dengan petunjuk Allah, cahaya Allah. Bagi orang yang Masya Allah ibadahnya tekun. Ada seorang mujahid, ya, Sunni Salafi, Syekh Al-Khattab dari Saudi yang jihad di jetnya, itu masalah banyak karomah. Jadi ketika sebagian mujahid itu memperbaiki ban mobil atau apa, kemudian Syekh Khattab bilang, pindah dari sini, pindah. Kenapa komandan? Pindah, saya nggak tahu, yang penting pindah. Jarak berapa menit roda itu datang mortir, tepat di mana mobil pertama itu berada. Kan nggak ngerti. Nah, ini karomah namanya. Dan karomah itu nggak bisa dipelajari, Pak.
Saya pengen bisa jalan di atas air. Ya Al-Fatihah 1000 kali. Nggak ada itu. Karomah itu memang anugerah dari Allah dan itu untuk orang soleh. Tapi kalau untuk orang berkele bukan karomah. Itu istidraj namanya. Orang suka mabuk, orang suka ini tabrak bis nggak apa-apa. Wah mantap. Itu biar Allah biar umurnya panjang, dosanya biar banyak. Makanya karomah itu nggak standar iman, standar adalah kesalehan. Makanya kalau orang itu bisa ngilang, bisa terbang, bisa jalan di atas air, lihat kesalehannya. Kalau soleh mungkin, tapi itu sesuatu yang tidak dipelajari dan seringnya tidak sengaja. Tapi barakallahu fikum, bayat Imam Mahdi didengar oleh orang, kemudian orang pada bayat. Ada pasukan yang terusik, pasukan yang berada di wilayah Suriah, yang disebut dalam hadis adalah pasukan As-Sufyani, dengan sekutunya yang bernama Banu Kalb. Ini adalah kabilah yang ada di sana, menempati wilayah utara dan barat Suriah. Dan kabilah ini kabilah kuno, sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini menyerang Imam Mahdi dan pasukannya kalah di masa awal. Kemudian terjadi penyerangan yang kedua, namun mereka dibenamkan di daerah Baida, dibenamkan ke tanah, ke bumi. Dalam hadis Imam Bukhari seperti itu. Fa idza kanu bi Baida, ketika mereka sampai di Baida, Allah tenggelamkan dari awal sampai akhir seluruh pasukan. Sampai orang-orang yang enggak ngikut-ngikut itu kena ketika berada di situ. Mungkin jualan aqua apa-apa gitu kan, ya benar-benar dingin-dingin, kena itu. Makanya Aisyah nanya, "Benar Rasulullah, dibenamkan semuanya?" Padahal ada orang-orang yang dagang dan ada orang-orang yang tidak ingin niat seperti mereka, hanya lewat sama jalannya kan gitu. Rasulullah mengatakan, dibenamkan semuanya dari awal sampai akhir, namun dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niatnya. Ya, dagang, niatnya dagangan gitu. Yang niatnya mau kemana, makanya orang itu kan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia mati. Orang yang talbiyah, orang yang ihram bangun dengan labbaik Allahumma labbaik. Orang yang suka makan racun, misalnya riba, itu racun bikin sempoyongan, maka bangkit bangun dari kiamat seperti orang kerasukan setan. Wah itu karena dia suka makan riba. Hati-hati. Ayo ikhwan rahimakumullah. Nah ini penaklukan pasukan As-Sufyani. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah terjadi itu sangat dimungkinkan bergabungnya pasukan-pasukan elit kaum muslimin yang sudah sekian lama berjihad. Nah, sangat mungkin sekali. Imam Mahdi muncul. Apalagi sudah disebutkan apa? Dibenamkan di wilayah Baida. Wah ini tanda-tanda. Akhirnya datanglah pasukan-pasukan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, pasukan dari timur. Wah, semoga kita ini, yang mereka membawa baju hitam, di antaranya itu. Dan setelah itu, Imam Mahdi menaklukkan Jazirah Arab, diperangi. Walaupun diperangi di sini bisa jadi perang dengan fisik, ya fisik Imam Mahdi dan pasukan kaum muslimin. Bisa jadi tidak terjadi perangan secara fisik, namun mereka menyerah karena lihat kekuatan yang sangat luar biasa Imam Mahdi. Kemudian menyerah Jazirah Arab itu Pak. Tidak hanya Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, itu Jazirah Arab. Itu kalau berada di bawah kekuasaan Imam Mahdi, ya terjadi apa? Terjadi sangat luar biasa. Ya orang-orang yang berkepentingan dengan mereka akhirnya mikir kan, yang dulunya mungkin ya masalah minyak, masalah ini dijual ke mereka, kalau dikuasai Imam Mahdi, tentunya akan terjadi pengalihan percaturan politik. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Dalam hadis disebutkan akan terjadi perjanjian damai dengan orang-orang Rum Salibis, orang-orang Barat. Apakah mereka orang Barat yang dimaksudkan orang Salibis ini, atau orang-orang Rusia? Karena memang ketika takluk Konstantin yang di Turki, ya orang-orang Nasrani Bizantium itu larinya ke Rusia. Dan pada waktu itu, dan pada waktu lahirnya Rasulullah, itu Kristen Roma itu 100 tahun sebelumnya sudah tumbang. Dan bangkit lagi setelah 100 tahun wafatnya Rasulullah. Makanya adanya kata-kata Rum dalam Al-Quran Romawi,
Yang dimaksudkan adalah Romawi yang ada di Turki, Konstantin pada waktu itu. Dan ketika jatuh, mereka larinya ke Rusia. Akhirnya sekarang orang-orang sekarang sebagian mengatakan itu bukan dengan Amerika dan Eropa perjanjiannya, tapi dengan Rusia. Tapi kalau saya lihat dengan Rusia berat ya. Dan ketika ada perjanjian ini, ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banyaknya imigrasi ideologi mengenal kaum muslimin, cinta akhlaknya, ya. Dan juga peperangan bersama melawan orang-orang Persia. Ya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan. Ya. Ini sedikit dari rentetan ini belum selesai ya. Ini nanti kita jelaskan secara agak merinci, tidak merinci sih, agak merinci. Dan sekarang global. Nah, kalau global sih enak saja tinggal saya bacakan. Ala kulli hal, ya kita kaum muslimin prinsipnya semangat berilmu dan semangat beramal. Ada seorang syekh ditanya, ya syekh, ayyuma afdal baina talabul ilmi wal jihad? Yang lebih utama itu mana antara talabul ilmi, mencari ilmu agama, atau jihad? Ayo, yang lebih utama mana? Mana mas yang lebih utama mas? Ilmu. Nah, yang lain coba. Mana lebih utama, ilmu atau jihad? Syekh mendengar pertanyaan itu apa yang dia bilang? Ini salah pertanyaan ini. Salah pertanyaan. Kok bisa? Dia mengatakan la tufarriq, jangan bedakan antara ilmu dan jihad. Orang yang berilmu ujung-ujungnya jihad, berjuang, bukan malah mendok di sarang. Dan orang yang berjihad harus dikawal dengan ilmu biar nggak jadi khawarij. Nah, itu nggak jadi radikal. Bukan musuh yang jadi fokus dia malah nyembelih kaum muslimin. Oh, ini apa ini? Makanya orang yang berilmu itu semangat. Jangan hanya semangat di masjid, semangat di lapangan. Oleh karena itu ada seorang tawanan dari Romawi itu yang lepas, akhirnya bertemu dengan Raja Heraklius. Ditanya sama Raja Heraklius, gimana kondisi orang Islam? Wahai Raja, orang Islam itu kalau malam kayak rahib-rahib, nangis, tahajud, Masya Allah. Tapi kalau siang kayak singa kelaparan. Kalau perang itu, wah Masya Allah, luar biasa kan? Makanya jangan dibalik, diajak perang malah kayak rahib, diajak ibadah malah kayak singa. Ini kebalik. Nggak pada tempatnya. Kalau mereka itu bertemu dengan orang kafir zimmi yang di bawah wilayah umat Islam, tidak mengambil barang mereka kecuali dibayar harganya, tidak dirampas. Kalau bertemu saling mengucapkan salam. Mendengar laporan seperti itu apa? Raja Heraklius mengatakan, kalau memang keadaan itu sama seperti yang kamu sampaikan, maka niscaya mereka akan menjadi raja-raja kita. Kemenangan itu antara ibadah, jihad. Ayo jihad, penting ibadah lah, zikir pagi sore. Udah zikir pagi sore belum? Nah ini keliru dapatkannya, Abi. Ya, keliru. Masing-masing ada tempat. Makanya malam hari seperti rahib-rahib, Masya Allah. Siang hari berjuang, Masya Allah. Kalau kerja serius kan gitu antum. Jangan kalau kerja nangis terus ini. Itu kebalik-balik. Yang ini kerja itu ibadah, tapi tetap melazimi aturan, zuhur sholat, asar sholat, ngaji. Kadang-kadang ini kerja ibadah, zuhurnya lewat, ibadah dari mana? Ya kan? Tapi barakallahu fikum, ini kesempatan perdana kita untuk bahas Al-Malhamah Al-Kubra. Di tempat yang lain biasanya 4 kali. Ini pun sesi pertama belum selesai. Sesi pertama yang harusnya selesai belum selesai. Tapi alhamdulillah nggak usah dipaksakan. Kalau ada waktu kita lanjutkan. Ya, tanpa harus menggeser yang lain. Enggak. Kalau ada waktu kita lanjutkan atau dibuat waktu yang lain tanpa menggeser yang lain. Seperti itu. Biar terus di kajian antum yang rutin itu, ya biar terus itu karena bekal. Ya, tapi barakallahu fikum, ada pertanyaan? Mungkin satu boleh lah, karena waktunya tinggal sebentar lagi. Kalau nggak ada, insya Allah tinggal prakteknya ini. Barakallahu fikum, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.